kita lanjutkan lagi. Untuk materi ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses pengklasifikasian. Jadi klasifikasi itu artinya pengelompokan ya. Pengelompokan menggunakan metode naive Bayes ya. Nah, ini sebenarnya metode naive Bayes masih hampir sama dengan metode yang kemarin, yaitu dengan menggunakan Cummins. Jadi merupakan salah satu metode pengelompokan yang berbasis statistik ya. Nah, jadi ini pengelompokan yang berbasis statistik. Nah, metode naive Bayes ini biasanya digunakan untuk data-data yang sifatnya statik ya, statik ataupun data-data yang sifatnya diskrit. Jadi kalau datanya, contohnya apa? Contohnya misalkan parameternya ada usia. Nah, usia itu kan data-datanya berupa diskrit. Jarang kita menyebutkan usia seseorang, misalkan usianya berapa? Biasanya 20 tahun. Data numerik, kita bisa melakukan pengklasifikasian secara statistik menggunakan metode naive Bayes ya. Tapi kalau datanya itu berupa data-data ya yang sifatnya adalah non diskrit atau istilahnya data kontinu ya, kita tidak bisa melakukan pengklasifikasian menggunakan naive Bayes. Nah, di sini pada studi kasus yang diangkat di sini, kebetulan di sini ada bagaimana cara menentukan indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh yang diukur dari parameternya ada tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, lingkar pergelangan, lingkar perut. Nah, jadi ada yang diukur dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 parameter ya. Kelima parameter itu sudah memiliki target. Jadi misalkan Anda lihat di sini di tabelnya ya. Jadi kalau misalkan parameternya ada tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, lingkar pergelangan, dan lingkar perut. Yang di paling kanan ada status gizinya. Status gizinya bisa digolongkan menjadi beberapa macam, ada normal, ada obes, ada berat ya, ada obes itu namanya atau istilahnya obesitas ya, atau kegemukan ya. Ada obes yang kegemukan berat, ada kegemukan sedang, ada yang kurang ya. Anda lihat sendiri di situ. Nah, jadi syaratnya di naive Bayes adalah selain memiliki data training, jadi datanya apa yang mau kita pelajari, juga sudah memiliki target. Jadi kalau ada datanya seperti ini, targetnya apa? Ya, kebetulan yang menjadi target di sini adalah status gizi. Ya. Nah, ini adalah sumber datanya. Bagaimana misalkan kita ingin, sebelum kita membahas naive Bayes, misalkan kita ingin mengetahui, misalkan studi kasusnya, sebentar. Nah, misalkan seseorang anggap aja laki-laki yang bernama Andi, memiliki tinggi badan 171 cm, dia berat badannya 74, lingkar lengan bawahnya itu 17 cm, dan lingkar perutnya 75 cm. Di sini hitunglah dengan menggunakan naive Bayes untuk menentukan
status gizinya apa, ya. Jadi kalau kita menentukan, nah, nanti kita untuk penentuan kategori status gizinya, apakah dia termasuk ke status gizi yang kurang, normal, obesitas ringan, obesitas sedang, berat. Nah, nanti kita hitung dengan menggunakan naive Bayes, ya. Kalau kita lihat, nah, konsep dari naive Bayes ini merupakan suatu konsep statistik, jadi yang menggunakan probabilitas, ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari rumusnya, Anda lihat dari persamaan 2, di sini apabila diberikan K atribut yang saling bebas, jadi di naive Bayes ini antara atribut yang satu, atribut itu yang mana? Yang ini atribut, ya. Nah, ini atribut. Ya. Antara atribut yang satu dengan atribut yang lain sifatnya saling bebas atau independen. Artinya saling bebas itu artinya tidak ada keterkaitan antara atribut atau parameter yang satu dengan yang lain. Nah, dalam artian jika salah satu atribut itu mengalami perubahan, misalkan tinggi badannya 163, ternyata setelah diukur lagi tinggi badannya keliru, kurang ya. Misalkan ternyata tinggi badannya 165. Kalau ini misalkan ada perubahan menjadi 165, nah apakah ini tidak akan mempengaruhi yang lain, ya? Apakah dengan tinggi badan 165 jenis kelaminnya langsung jadi perempuan? Tidak, ya. Nah, makanya selama studi kasusnya berarti antar atribut tidak ada faktor saling mempengaruhi atau istilahnya adalah independen, ya. Kalau antar atribut itu ada suatu hal yang saling mempengaruhi, maka kita tidak boleh menggunakan naive Bayes, ya. Syaratnya seperti itu, ya. Jadi di sini, jadi X1 sampai dengan XK, jadi kalau kita lihat di situ, jadi artinya bahwa X1 sampai dengan XK adalah atribut-atribut yang berada dalam kelas C. Jadi makanya di sini ada tanda strip. Jadi cara membacanya seperti itu. P ini adalah probabilitas. Jadi kalau kita baca ini, kalau kita membaca ini berarti adalah probabilitas atribut X1 dalam kelas C. Nah, cara membacanya seperti itu, ya. Jadi probabilitas atribut X1 dalam kelas C. Nah, untuk menghitung probabilitas dapat kita gunakan salah satu fungsinya adalah fungsi Gaussian. Fungsinya seperti ini, ya. Anda baca sendiri di persamaan 3, ya. Nah, terus bagaimana langkah-langkah awalnya untuk menghitung, misalkan tadi ada suatu studi kasus, misalkan ada seorang laki-laki memiliki tinggi badan 171, beratnya 74, lingkar lengan 17 cm, lingkar perutnya 75 cm. Nah, yang ditanyakan termasuk dalam status gizi apa? Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung distribusi data. Jadi distribusi data dari masing-masing atribut dan masing-masing kelas atau kategorinya, ya. Nah, untuk menghitung distribusi data, di sini kita menggunakan dua hal, yaitu kita gunakan mean atau nilai rata-rata dan standar deviasi atau simpangan, ya, di sini. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan. Misalkan untuk data yang kurang ini, ya, yang apa ini? Sekarang kita lihat, kita hitung mean dan standar deviasi
dari atribut tinggi badan pada setiap kategorinya. Nah, ini kebetulan sudah digolongkan, kita hitung min-nya. Jadi kalau tinggi badannya di sini, tinggi badan itu ada yang kalau kita lihat dari, nah ini, ya, ini ada tinggi badan. Nah, sekarang kita hitung min dan standar deviasi dari atribut tinggi badan pada setiap kategori. Jadi kalau tinggi badannya pada kategori kurang, ini berapa saja, normal itu berapa saja, yang obesitas ringan, sedang dan berat berapa saja. Kemudian kita hitung min-nya dan standar deviasinya untuk status gizi atau untuk kategori kurang, untuk normal kita hitung, obesitas ringan, sedang dan berat juga kita hitung, ya. Sedangkan untuk yang lain sama saja. Kemudian kita hitung min dan standar deviasi untuk atribut lengan bawah pada setiap kategori. Jadi tidak lagi diuraikan lagi, ini dianggap sudah dihitung, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, ya. Begitu juga dengan atribut lingkar perut, ya. Kemudian untuk atribut jenis kelamin seperti ini dicontohkan, ya, probabilitasnya seperti ini. Begitu juga dengan atribut kategorinya atau kelasnya, kita hitung juga berapa probabilitasnya. Setelah kita hitung, baru kita hitung studi kasusnya. Misalkan kita berdasarkan tinggi badannya dulu, ya. Di sini ada F tinggi badan sama dengan 171, karena di sini yang diminta adalah 171 pada status gizi kurus. Nah, di sini kita lihat di persamaan 3, kita masukkan fungsi Gaussian-nya. Di fungsi Gaussian itu rumusnya 1 per akar 2V dikali. Nah, saya tidak hafal juga fungsi Gaussian. Nah, ini adalah tanda dari deviasi, ya, standar deviasi. Standar deviasinya apa di sini? Kita lihat ini adalah standar deviasi dari tinggi badan pada status gizi kurus. Kita lihat, tadi kan sudah kita hitung standar deviasinya. Nah, ini ada tinggi badan pada status gizi kurang atau kurus, ya. Di sini nilainya standar deviasinya sudah kita hitung 6,058. Jadi tinggal kita masukkan saja di sini 6,058. Kemudian kita kalikan dengan E. E itu artinya epsilon. Ya, kalau Anda biasa belajar logaritmik, nah itu ada ketemu E. Ini log, ya. Min E min X dikurangi mu. Mu ini adalah di sini, ini adalah nilai rata-rata atau min-nya dikuadratkan dibagi dengan 2 dikali, kalau ini adalah standar deviasi dikuadratkan, ya. Jadi tinggal Anda masukkan saja nilainya. Ini ada min 171 dikurangi berapa per ini, nilainya sekian, ya. Kemudian kita hitung juga untuk status gizi normal. Didapatkan seperti ini, status gizi ringan sampai dengan berat. Jadi untuk kita hitung untuk variabel atribut tinggi badan pada semua status gizi. Nah, kemudian setelah kita hitung, kemudian kita hitung untuk berat badannya pada semua juga status gizi. Jadi pada semua atributnya kita hitung semuanya. Untuk lingkar perut pada semua status gizi. Kemudian kita tentukan likelihood-nya, ya. Sehingga dari masing-masing untuk kurus tinggal dikali-kalikan aja nilainya seperti ini. Untuk normal didapatkan seperti ini, untuk ringan seperti ini, untuk berat seperti ini. Kemudian baru kita hitung probabilitasnya, ya, berdasarkan rumus yang di sini. Nah, kemudian kita ambil nilai probabilitas yang paling besar.
Dari hasil ini didapatkan bahwa probabilitas paling besar didapatkan pada kondisi obesitas sedang, karena nilainya ini paling besar ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Andi memiliki status gizi dengan obesitas sedang. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti Anda baca lagi lebih detailnya di jurnal ini. Ya, ini begitu juga ada pengujiannya. Ya, ada pengujiannya seperti apa? Nanti kita hitung dengan matrik kovarian. Kok matrik kovarian? Matrik matrik kovarian ya. Jadi ada kita hitung true positif, true negatifnya berapa ya. Nah, di sini, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya rasa nanti Anda pelajari lebih detail dulu, Anda baca dulu mengenai naive bias-nya. Silakan yang mau bertanya dulu. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti nanti tugasnya, tetap saya berikan tugas, Anda dari paper yang dari jurnal yang saya share ini, silakan Anda buat program naive bias-nya dengan dataset yang sama ya. Anda buat menggunakan Python ya. Dicoba dibuat menggunakan Python, kemudian Anda kumpulkan dalam bentuk format PDF, dikumpulkan paling lambat di sebelum pertemuan minggu depan ya. Jadi tinggal Anda membuktikan ini bisa enggak ini. Nah, Anda buat menggunakan Python dengan datasetnya adalah sesuai dengan yang ada di jurnal ini ya. Nanti Anda tunjukkan, Anda screenshot langkah-langkahnya Python-nya seperti apa, kan ada ininya kan ya, ada outputnya, Anda PDF-kan, kemudian Anda upload melalui e-learning, dan saya tunggu paling lambat minggu depan sebelum jam mata kuliah sistem cerdas ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa itu saja materinya untuk yang naive bias. Silakan. Yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap jelas. Silakan Anda baca ulang ya. Anda baca ulang langkah-langkah dari naive bias yang ada di jurnal ini, kemudian Anda kerjakan tugasnya dalam bentuk Python dan Anda upload dalam bentuk PDF ke e-learning ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Silakan absen melalui e-learning. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.